Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih komplit dan masih melanjutkan tentang dua kerajaan yang sampai saat ini belum kita bisa temui ya, yaitu kerajaan Kandarjaya dan Jagadreksa. Dan alhamdulillah teman-teman, 2 hari kemarin kita berangkat full terus untuk gelagat-gelagat, dan ya petunjuk-petunjuknya mulai sangat mendekati ya, yang berawal dari bertemunya dengan Ardopa PA mas, PA ya, yang bisa apa Sengkuni ya, Sengkuni yang ngomongnya banyak dustanya itu. Dan alhamdulillah tadi malam juga kita bisa bertemu dengan nenek, namanya nenek Rumit Ruwing. Ya itu. Nenek Ruwing itu adalah salah satu pengasuh waktu Kandarjaya dan Jagadreksa masih kecil ya. Akan tetapi karena Sengkuninya Ardopa itu membuat nenek Ruwing ini diusir dari kerajaan. Dan bahkan tidak sampai tersakiti zaman dahulu saja teman-teman. Tadi malam nenek Ruwing juga masih disakiti Ardopa. Saya melihat diinjek nih. Ya, saya lihat videonya aja, itu sangat luar biasa ternyata. Gitu. Betapa jahatnya si Sengkuni itu ya teman-teman. Ya mungkin saya tujuan Ardopa mengusir nenek itu karena nenek itu membawa pengaruh yang bisa menghalangi tujuannya ya sama. Nenek kan paling dekat dengan raja itu sih. Iya sih. Pilihnya ya. Buka ini ya. Itu teman-teman. Jadi selalu saja sudah 2 hari kita selalu dihalangi oleh Ardopa. Malam hari ini intinya kalau ada Ardopa kita menghindar saja lah ya. Iya. Nyinyir kayak siapa? Lah, kayak ini dulu. Yang ngomongin ngerota siapa? Tadi PA itu. Harapan besar malam hari ini kita bisa syukur banget itu bisa langsung bertemu. Toh nggak ketemu paling tidak ya, kita harus tinggal 1 langkah lah ya. Yang bukan kita tidak mau berproses ya teman-teman, tapi ya namanya usaha pengen cepet-cepet selesai. Iya. Jangan sampai melupakan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Untuk tim Kasih sudah? Alhamdulillah. Untuk Yubrat sudah apa belum itu? Berat. Sekarang sudah menjadi apa namanya paradigma. Paradigma. Saya loh. Ini loh Marcel. Artis ya, artis Yubrat ya. Artis Yubrat pokoknya sudah menjadi paradigma yang sangat fenomenal sekali. Intinya ya, pengen saya gitu. Kalau bisa yang ngirim ya Bang. Kalau bisa ya tahu apa. Ya jadi yang belum tahu nih, yang penasaran dengan siapa sih sebenarnya Yubrat yang Bang Marcel sukai ini? Tonton di channel Sutamto Pranoto. Di channelnya Sutamto atau di channel bapak saya? Namanya Sutamto Pranoto kan? Bukan channel Sutamto doang. Kayak apa sih sosoknya kok bisa sampai Bang Marcel jatuh cinta itu loh? Saya terngiang dari namanya itu berat. Berarti ketika dia itu mengirim ke bawahnya berat. Saya bayangkan nih beratnya berapa kilo ini. Ya kayak gituan. Sampai saat ini terngiang-ngiang terus. Yubrat, love you full. Yes. Untuk Yubrat yang ada di Karangmil Tembelang silakan ngirim ke Bang Marcel. Tahu tempe apalagi bila kopi teh. Nanti biar resmi diangkat menjadi saudara ya. Paradigma yang sangat legend ini apa namanya? Sangat dicari loh. Besok jangan-jangan ada channel Yubrat official. Banyak banget ini loh. Banyak banget sih. Kamu mungkin sisinya cocok gimana? Ya halah ya pasti lah 4 jadi mas sempurna sih saya cocok. Kamu gak akan nyusul bok. Sekarang itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mengisi malam hari ini kita berhasil. Amin. Kasih. Tuh kalau saya Kita sana apa sini dulu? ini mbak Arahnya sana sih arahnya tuh. Betul-betul saya nyalain kamera karena ada sesosok ini di seberang kali ya. Yang tadi malam bukan ya? Iya kok. Iya masa itu ada tombok.
Tapi ini nyebrang kali loh. Nek. Nek. Ya kan mas. Bisa mas kok. Mas. Mas. Kan? Oh, nenek malah di seberang kali. Ruing. Ruing. Tapi ada argo itu loh, PL. Benar ya itu, Pak. Sebenarnya Nek, saya ke situ, Nek. Tapi ini masih jauh dari lokasi kemarin, Mbak. Iya sih, iya kan. Tapi kan si PL itu kan bisa saja kan. Betul. Iya. Buntutin kita ya. Iya. Ngomong jangan ada ketengaman. Kelihatan enggak? Kelihatan tadi. Tunggu, Nek. Kami ke situ. Ini nyebrang apa gimana? Bisa. Ini nyebrang aja lah, enggak apa-apa. Aduh. Hati-hati ya. Kepelarak loh. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa jadi ya. Masih di situ. Bang, titip kamera bang. Saya mau lepas sepatu dulu bang. Masih bang mas. Jalannya mana mas? Ayo kan? Ya. Duduk. Masih situ. Masih. Ayo cepet. Cepet. Kasihan, yakin. Enggak ada mas. Tadi samping bambu. Di sini ini loh. Ini pohon ini tadi. Bambu kan apa? Iya. Apa di sini sih? Pohon bambunya kan ini. Iya. Ini nih tadi di sini nih. Tadi di sini nih. Ini Loh, energinya gimana mas? dari tadi malam aja kita nggak bisa merasakan kayak tertuker-tuker itu. Manjat apa gimana mungkin bang? Ngarang banget, manjat. Oh, ini namanya orang itu kan dia boleh-boleh saja bang. Padahal mungkin mau ngasih informasi kali mas, malah kita telat loh. Aduh, nenek. Astagfirullah. Aduh. Ban. Hoi. Apa? Bang? Hah? Ini? Ntar saya zoom dulu. Oh, iya bang, bukan ya. Hah? Itu Pohon itu bang. kopi. Pohon. Oh. Nek. Astagfirullah. Ada yang nempuk. Oh ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Nek, kenapa dicari malah bikin kejutan ya? Ngagetin. Ngagetin. Kalian nampaknya sudah benar-benar yakin untuk melanjutkan perjalanan. Benar, Nek. Kita sudah terlanjur basah. Kenapa kita harus mundurnya? Baiklah, saya tetap berada di pihak kalian, walaupun nenek harus mati-matian menghindari Ardoba itu. Berarti Ardoba masih mengganggu nenek terus?
Apabila nenek mendekati wilayah itu, maka nenek selalu diusir. Maju sedikit mas. Oh iya. Maju sedikit. Maafkan saya Nek, mungkin gara-gara saya malah nenek menjadi buronan kembali seperti itu Nek. Tidak, Ger. Memang seperti itu sifat Ardopa. Kita hanya perlu memakluminya saja. Mungkin karena sebuah kekuasaan Ardopa menjadi seperti itu. Ardopa PA, Nek. Lah. Terima kasih kalian yang sudah berusaha melindungi nenek. Maaf bila nenek ternyata merepotkan kalian. Nah, justru malah dengan adanya nenek kami senang ya. Betul, Nek. Karena hanya lewat nenek informasi bisa kita dapatkan satu-satunya Nek. Ya tentu, nenek selalu bersedia membantu kalian, Ger. Karena siapa lagi yang sudah sadar akan kepalsuan ini, yang sadar akan betapa menyedihkannya sebuah peperangan yang seharusnya tidak terjadi. Nenek ingin cerita karena waktu yang lalu nenek belum sempat menceritakan semua kepada kalian. Silakan. Raja Sengkolo Geni adalah raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat baik. Bahkan saya yang seorang pengasuh anaknya saja sudah seperti dianggap menjadi ibunya sendiri. Dan begitu juga saya menganggap Jagat Reksa dan Skandar Jaya adalah cucu saya sendiri. Akan tetapi begitulah, di balik sebuah kekuasaan maka ada pula mereka yang iri dan dengki. Ada pula mereka yang memanfaatkan kekuasaan itu. Nenek yang hanya seorang pengasuh ini tak memiliki daya apapun, sekalipun nenek mengetahui kebenarannya. Pada saat itu, sebelum perginya Raja Sengkolo Geni, dilakukan upacara penobatan kepada kedua putranya, Skandar Jaya dan Jagat Reksa, di mana Raja Sengkolo Geni memberikan buah mahkota kepada mereka, masing-masing satu untuk mereka gunakan. Dan Raja Sengkolo Geni mengatakan, kurang lebihnya seingat nenek, Ya, apa itu Nek? wahai rakyatku, ini adalah bukti tanda saya menurunkan jabatan saya kepada putraku Skandar Jaya dan Jagat Reksa, yaitu berupa Mahkota itu. mahkota. Bila mana nanti kedua keturunan saya ini memberikan mahkota itu dan kalian melihat mahkota itu dikenakan oleh makhluk lain, maka itu pertanda putra-putraku sudah menurunkan tahtanya lagi kepada keturunannya atau orang yang mereka percaya. Berarti mahkota itu bisa jatuh di tangan siapapun walaupun itu bukan garis keturunannya Nek. Tentu itulah kebijakan Raja Sengkolo Geni yang sangat luar biasa. Jadi Raja Sengkolo Geni mengajarkan kepada putra-putranya bahwasanya walaupun dirimu adalah keturunan raja, Raja Sengkolo Geni mengatakan di depan seluruh rakyat-rakyatnya, umat-umatnya, itulah awal dari penderitaan nenek. Di mana nenek setelah penobatan itu ditinggalkan atas kesibukan mereka masing-masing. Kedua putra dari Sengkolo Geni, yang akhirnya nenek diputuskan oleh Ardopa untuk dikeluarkan dari kerajaan itu. Dan nenek tidak diperkenankan untuk merawat salah satu, walaupun hanya dalam satu kerajaan. Nenek tidak diperkenankan. Terus kesimpulan dari nenek bercerita seperti itu apa sebenarnya? Ini adalah suatu pelajaran buat nenek.
dan pelajaran buat kalian. Ingatlah bahwasanya keluarga itu tidak hanya berdasar atas sebuah aliran darah, tetapi kasih dan sayang yang tulus itu bisa menjadikan kalian seperti keluarga. Ya, seperti yang nenek lakukan, bukan? Nenek merawat Bandar Jaya dan Dwaka Tekso tanpa ada ikatan persaudaraan, berarti nenek bisa melakukan itu tulus. Paham ya saya. Dan nenek akan menunjukkan mungkin ini adalah jalan keluar untuk kalian jika kalian ingin bertemu dengan Sengkolo Geni dan Jagat Rekso. Maksud saya Bandar Jaya dan Jagat Rekso. Maaf, nenek sudah tua, Berarti jadi lupa. ada caranya, Nek. Tentu jika kalian berusaha menemui mereka melalui orang-orang terpercaya mereka seperti panglima mereka atau Ardopa sekalipun, maka kalian tidak akan pernah bisa menemukannya. Ya. Karena keduanya sekarang dalam posisi yang sedang sibuk-sibuknya dan serius untuk menghadapi perang itu. Mungkin kalian akan dipandang sebelah mata. Dan yang kedua, jikalau kalian menemui Tuan Raja Jagat Rekso atau Bandar Jaya melalui mereka, yang ada kalian akan difitnah seperti yang Ardoba katakan beberapa waktu lalu kepada kalian, bahwasanya kalianlah yang dituduh menukar prasasti itu. Ya. Maka akan sangat berbahaya jika kalian menemui melalui mereka. Ada jalan keluar di mana kalian bisa langsung menembus agar kalian bisa langsung bertemu dengan raja, baik dari keduanya maupun salah satunya, yaitu seperti yang sebelumnya kalian lakukan, yaitu mengambil pembatas kerajaan-kerajaan. Pohon itu maksud nenek. Tentu, tapi perlu diingat, pembatas kerajaan itu tidak hanya semata-mata tentang pohon saja, seperti yang kalian lalui beberapa waktu lalu, yaitu prasasti Andung Waris. Itu ada di atas batu, dan batu itu menjadi salah satu pembatasnya. Jika kalian mengetahuinya, memang pembatas kerajaan ada 5 titik. Ya. Tapi kalian hanya perlu menembus 1 titik agar bisa bertemu dengan mereka. Karena titik itu adalah titik yang paling utama. Pusatnya berarti, Nek. Iya, Baik. Apakah nenek bersedia menunjukkan titik itu ada di mana? tentu akan nenek tunjukkan. Tapi kalian Ger, berhati-hatilah. Penjaga mereka sangatlah kuat. Dan mereka pun tidak berani menyentuh pembatas-pembatas itu. Apalagi kalian. Tetapi yang harus kalian lakukan adalah bongkar itu agar mereka yang sibuk berperang teralihkan perhatiannya kepada kalian, sehingga kalian bisa mengatakan kebenarannya di antara tengah-tengah peperangan itu. Apakah kalian mengerti, Ger? Maksud nenek berarti saya melakukan bongkar pembatas itu sehingga yang para rakyat dan raja-raja yang sedang berperang tiba-tiba curiga terhadap kita dan melihatnya dan fokus kepada kita, akhirnya saya bisa bertemu secara langsung. Tentu. Oh, ini Yang pancingan, mereka ya? perebutkan kan adalah batas kerajaan, Ya. sedangkan kalian malah merusaknya. Oh, Bisa membuat mereka teralihkan perhatiannya kepada kalian. Masuk. berarti ini hanya sekedar pancingan ya, Nek? Tentu. Baik. Itu mungkin cara terbaik jika Jengger bersedia. Siap, Nek. Kalau cara seperti itu adalah cara alternatif yang bisa cepat, ya alhamdulillah. Iya, Mas. Malah berterima kasih sama nenek. Top nenek yakin. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari satu persatu pembatas itu. Nenek akan tunjukkan satu pembatas yang utama. Baik. Nenek hanya bisa bantu doa. Dan ada sedikit yang bisa membantu kalian. Apa itu?
Dulu pada saat nenek masih dipercaya untuk mengasuh kedua putra Iya. dari Sengkolo Geni, nenek dihadiahi sebuah pusaka, yaitu pusaka Pusar Sutra. Dihargai oleh raja. Sengkolo Geni yang memberikannya langsung kepada nenek sebagai tanda terima kasih. Dan saya pikir pusaka itu bisa membantu kalian untuk menempuh perjalanan itu dan membuka gerbang penutup pembatas itu. Dengan cara Jengger tahu sendiri. Ikutilah kata hati Jengger. Apa yang terbaik, maka itu bisa membuat pusaka ini berguna untuk kalian. Mungkin Nenek minta tolong ambilkan satu buah daun. coba yang warna merah, Mbak, Bang. Ya. Dan Nenek ingatkan hati-hati Itu, Mbak. dengan efek itu. Taruhlah di bawah, ya. Mungkin mau memanifestasikan apa pusaka itu dalam bentuknya apa, dalam bentuk dunia kita. Wah, ini kan ada kakaknya. Ini kamu bisa kembang. Setelah sekian lama nenek tidak mengeluarkan pusaka itu, akhirnya pusaka itu bisa berguna. Astagfirullah. Nek, kekuatan angin apa sih, Nek? Astagfirullah. Pusar sutra. Anginnya loh, makbus bae loh. Astagfirullah. Daun ini saya pegang, Nek. Peganglah ya. Ini bentuk kepercayaan saya terhadap kalian. Nenek memilikinya, tetapi nenek tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengendalikannya. Jenggerlah yang mampu untuk melakukannya. Keras. Saya bisa, Nek. Nenek yakin saya bisa. Nenek yakin atas kebaikan kalian, kemurnian kalian. Terus fungsi pusaka ini untuk apa? Seperti yang nenek katakan sebelumnya, itu bisa melindungi kalian dalam perjalanan. Karena ini adalah amanah langsung dari Raja Sengkolo Geni. Panas banget, Nek. Dan yang kedua, pusaka itu bisa untuk membuka gerbang penutup dari pembatas kerajaan itu. Sama saja seperti kunci gitu, Nek. Seperti itu. Maaf ya, Nek. Saya panas ini, Nek. Jadi saya taruh daun dulu. Matang ini. Matang. Nenek hanya bisa berharap. Semoga Jenggerku semua bisa membantu nenek. Udah mau soalnya. Kita bareng-bareng, Nek. Nenek tolong bantu doa. Ini adalah satu-satunya yang bisa nenek lakukan untuk kalian. Justru saya sudah sangat berterima kasih sama nenek. Secara tidak langsung nenek itu sudah banyak berjasa pada kami ya. Ini salah satunya. Apa, Nek? Hah? Pelan-pelan buk ini, Mas. Bukan keras-keras itu, Jangan hati, Bang. Dengan nenek memberikan pusaka, padahal ini pusaka satu-satunya punya nenek yang diberikan langsung oleh Raja Sengkolo Geni.
malah nenek berikan kepada kami adalah suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Insya Allah nek, jika nanti berhasil pusaka ini pasti akan kami kembalikan kepada nenek. Dan insya Allah ketika nanti saya bertemu nenek, harapan besar saya peperangan itu cepat selesai. Tidak ada peperangan lagi ya nek. Amin, amin, Bisa diangkat amin. menjadi salah satu bagian dalam kerajaan itu. Nek. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Nek. Yang sabar nenek ya. Jengger. Tongkat besi di dalam pohon itu. Tongkat besi. Ya, Nek. Itu adalah isi dari pohon itu. Seperti yang Jengger temukan sebelumnya. Jengger menemukan keris di dalam pohon itu. Ini keris yang nyala itu Nek. Berarti Ada setiap pun. pohon beda-beda nih ya. Pastikan Jengger mendapatkan itu. Itu adalah pertanda. Pembatas itu sudah tiada. Jika kalian mampu mengambilnya. Baik, Nek. Oke. Berarti syaratnya hanya nenek masa nggak tahu cara mempergunakannya Nek? Nenek tahu cara mempergunakannya, tapi nenek tak berdaya untuk melakukan itu. Sedangkan Jengger pemuda-pemuda memiliki ilmu yang luar biasa. Saya yakin kalian bisa melakukannya. Mengikuti kata hati saya saja ini Nek. Baik. Jika itu perintah dari nenek, insya Allah akan kami laksanakan. Sebelumnya nenek mohon maaf karena mengganggu perjalanan kalian. Nenek menghadang lebih awal karena lebih baik kalian mendapatkan itu lebih awal pula. Nenek akan menunjukkan tempatnya. Jengger ikuti nenek. Ya, tapi mohon maaf Nek, bisa lepas dari tubuh ini saya kasihan. Ini udah melitik banget ini Nek. Ya, capek. Ayo saya, biar saya yang ngikutin. Kasih energinya aja Nek ya. Saya Marcel, Nek, yang menjutin ini, Nek. Saya Marcel. Berjuang yang benar-benar yang sungguh-sungguh. Nenek-nenek kayak mijitin melu keras banget pun nangis sampai perasaan bisa. Oh, perasaannya apa? Baik teman-teman. Nanti Gimana, Mas? enggak nih. Iya, iya. Ini potongan Jawa gimana, Mas? Teman-teman, jadi kita tinggal ngikutin nenek karena nenek itu akan memberikan jalan kepada kita menuju benda yang menjadi pembatas kerajaan itu ya. Ya. Dan nenek memberikan ini, teman-teman, ini adalah pusar apa namanya tadi? Pusar sutra. sutra, di mana pusar sutra ini pusaka pemberian langsung dari Sengkolo Geni. Ini adalah salah satu cara untuk bisa menembus ke sana dengan menggunakan ini, tapi tidak dikasih tahu caranya seperti apa. Katanya suruh mengikuti kata hati saja. Berarti secara tidak langsung ini kayak kita ketemu orang dalam ya, alhamdulillah. Nenek Ruwin. Top, markot top. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini potongan aja ya, Mas ya. Anginnya loh, tadi bau lemakmus gitu loh. Sabar, Nek. Astagfirullah, jangan cepet-cepet, kita yang ikutnya kita loh. Ah. Ini hari besok sengil batuan. Sama bang. Itu dirinya pemain apa sih ya? Ini udah buntu. Gimana Mas aja? Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang kemarin. Astagfirullah, ini yang bikin gila pas kanang ini, astagfirullah. Makhluk yang di jati bungkus itu ya? Iya ini. Neneknya enggak ada loh. Apa ini udah mentok apa gimana maksudnya? Apa yang dimaksud nenek ngantarkan sampai sini, ini yang menunggu di sini ya?
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Awas, tutup pintunya. Astagfirullah. Sabar adik, sabar adik. Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Hei, tunggu, stop. Tak perlu kau menyerang. Kedatangan saya tentunya kau sudah paham. Saya akan membawakan berita gembira, berita kebenaran. Kenapa kau menyerang saya? Lagi-lagi kalian yang datang sini. Dengar namamu saja. Saya sudah cici. Selagi kalian datang sini, sama saja kalian menyetorkan nyawa kalian. Wah. Tunggu, tak usah menyerah. Saya bukannya sudah mengatakan bahwa kamu pasti menang kalau menyerang saya. Saya bukan musuh sebanding untukmu. Tentu. Maka dari itu, kedatangan saya ke sini, yang pertama silaturahmi, yang kedua saya akan memberikan kabar gembira untukmu tentang prasasti Andumwari. Semakin yakin nama kalian sudah membuat geger di kerajaan itu. Justru itulah alasan saya semakin kuat, motivasi saya semakin terdorong untuk menunjukkan kebenaran tentang prasasti Andumwari. Ternyata itu isinya sudah ditukar oleh pihak ketiga. Mungkin kau mengenal yang bernama makhluk yang bernama Ardopa. Tentu, dialah penasehat. Itu Sengkuni kalau kamu tahu. Madu domba itu. Domba. Saya harus percaya pada kalian. Itu mustahil manusia. Saya bisa membuktikan semuanya. Kalau kau tak usah menyerang saya, ayo kita rundingkan secara baik-baik dan benar. Untuk apa dirundingkan? Sudah jelas-jelas kalian datang ke sini. Ini saya takutnya jarak kamera saya stand by aja ya teman. Kalianlah yang berambisi dan kalianlah yang menukar prasasti. Menuduh. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menukar prasasti itu. Itulah manusia. Tapi kau memandang saya itu jeleknya saja. Kau menyerang saya bolak-balik. Saya menerima, nggak pernah mempermasalahkan itu. Tapi Raja Senggologeni melarang bangsa kita berdekatan dengan manusia. Asal kamu tahu, di nomor 3 itu mengatakan kita boleh berteman dengan siapapun, makhluk apapun itu asalkan baik. Nah itu yang asli itu. Yang asli seperti itu, bukan dilarang bergaul dengan manusia. Kau telah tertipu. Itu alasan kalian. Itu cuma kalangan kalian. Biar kalian bisa masuk dalam kerajaan Senggologeni. Kamu ini dibilangnya ya Manusia sangat jijik. Dah. Jika kamu menghalangi perjalanan saya tidak akan lewat sini. Lepaskan raga itu dari kendalimu. Saya akan lewat minggir. Saya tidak ada kepentingan denganmu, kepentingan saya dengan raja. Kau bilang lepaskan raga itu.
Karena saya tidak ada kepentingan denganmu. Kepentingan saya hanya dengan Raja Gandarjaya dan Jagatreksa. Buktikan saja kalau bisa. Loh, sudah saya katakan saya bukan musuh banding denganmu. Kalau Ingatkah? Sebelumnya kita sudah pernah bertemu. Ya. Iya bukan? ya, Apa kalian tidak? Kalian tidak takut. Bahkan kalian tidak kapok. takut denganmu maksudmu? Tentu. Takut itu sama sang pencipta. Betul. Sama kamu, untuk apa saya takut? Oh, hanya tipu daya saja. Rupanya kau. Kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Apa dirimu? Seperti mereka. Tidak akan saja kau membuat gila teman-teman saya. Kalau bisa membuat gila saya saja. Monggo, kalau mau bisa. Bos. Halo, Bos. Halo. Siapa? Bos marah. Bos, ini bos. Bos, Bagaimana manusia? Lihat. Lihat. bos marah. Kalau bisa. Buktikan kalau bisa. Bawa pulang. Teman-teman. Bos, bos, bos.